wabarakatuh. Hari ini Pak Firman akan menjelaskan soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15 pada latihan soal campuran kedua sampai nomor 11 ya. Bismillah. Salah satu penyebab terjadinya hujan asam adalah oksida belerang. Di sini ada kata oksida belerang ya, yaitu belerang dioksida. Oke, ini maksud berarti belerang dioksida. Belerang tuh S ya, sulfur dioksida. Jika atom S memiliki nomor massa 32, diketahui S nomor massanya 32 di atas ya, dan jumlah neutronnya 16. Ingat neutron itu selisih angka atas dengan angka bawah. Angka bawahnya dikurang aja ya, 32 kurang 16, berarti 16 ya. Oke, kemudian diketahui juga atom oksigen. Oke, oksigennya diketahui memiliki nomor massa 16 dan nomor atom. Nah, ini udah enak ya, angka bawahnya langsung ketahuan, nomor atomnya 8. Yang ditanya bentuk molekul ya, yang ditanya adalah bentuk molekul dan kepolaran dari oksida belerang tersebut. Oke, kalau ditanya bentuk molekul berarti seperti biasa kita tentukan nilai PEI dan PEB-nya ya. Oke, gampang nih ya. Ini kan kita udah tahu atom pusatnya adalah S ya. Dan S itu punya berapa elektron valensi? Kita buat konfigurasinya yuk, 2, 8, 6. Punya 6 elektron valensi. Nah, kemudian lanjut kita dapetin nilai PEI-nya. PEI-nya langsung ketahuan nih, S-nya mengikat 2 buah atom O, berarti langsung dapat 2 ya. Dan PEB-nya, nah ini ada rumusnya ya, elektron valensi atom pusat 6, dikurangin PEI. Nah, tapi hati-hati nih, untuk rumus ini, 2 ini kadang-kadang harus kita kalikan 2. Kapan itu kita kalikan 2? Jika atom pusatnya mengikat atom golongan 6A. Nah, sekarang yang diikat sama S kan atom O nih ya, atom pusat S yang mengikat atom O. O ini golongan berapa ya? Kita cek juga nih O-nya. Konfigurasinya 26 ya, dari nomor atomnya 8. Oh bener nih golongan 6A. Nah karena golongan 6A maka nilai PEI-nya ini, 2 PEI ini kita kalikan 2 lagi. Jadi, karena unsur golongan 6 itu pada saat dia berikatan dia cenderung membentuk ikatan rangkap atau dia menggunakan 2 elektron valensinya ya. Kalau atom yang diikat oleh atom pusat bukan atom golongan 6, berarti nggak perlu dikali 2 kan Pak? Nggak perlu ya, jadi cukup 6 kurang 2 saja. Jangan lupa dibagi 2 ya. Ya rumusnya kan 3 kita bagi 2. Berapa nih? 6 kurang 4, 2 bagi 2 berarti 1. Oke, PI-nya 2, PEB-nya 1. Ingat tabelnya ya, waktu itu kita pernah bahas, kalau PI-nya 2, PEB-nya 1, bentuk molekulnya adalah bengkok ya. Kita lihat jawaban bengkok ada berapa? Ada 1 sih, berarti udah jelas jawabannya adalah B ya. Terus untuk kepolaran ini kita lihat dari mana? Nah, kepolaran itu biasanya terkait dengan nilai PEB. Jadi kalau PEB-nya sama dengan 0, dia sifatnya non-polar ya. Jadi kalau PEB-nya tidak sama dengan 0, lebih dari 0 lah gitu ya, berarti dia polar. Nah, ini PEB-nya kan 1 ya, lebih dari 0. Berarti jawabannya adalah B ya. Bengkok dan polar. Oke, kita lanjut soal nomor 12 ya. Oke, bismillah. Perhatikan konfigurasi elektron M2+. Nah, ini konfigurasi elektron M2+ nih. Oke, M2+ ini begini. Yang ditanya pernyataan yang tepat untuk unsur M ya. Ditanya M-nya ya, hati-hati. Yang diketahui adalah ion positif. Kita tahu ion positif itu adalah ion yang sudah kehilangan atau melepas berapa elektron? Nah, jumlah plusnya ini melepas 2 elektron. Nah, konfigurasinya itu tuh 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d10. Nah, hati-hati di sini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat urutan Aufbau setelah 3p itu nggak langsung 3d ya. Ada yang hilang nih di sini. Ada sesuatu yang hilang. Kok bisa hilang ya? Iyalah, kan ada elektron yang dilepas tadi ada 2. Oh, kemungkinan yang hilang itu ada di sini nih. Ya. Nah, ingat kalau kita lihat urutan Aufbau lagi, di sini yang hilang itu adalah 4s ya. Ada 4s nih yang hilang. Dan kita tahu S itu maksimumnya 2 elektron ya. Nah, jadi ada yang hilang nih di sini 2. Artinya pada saat ditanya M-nya, maka kita buat konfigurasi yang M-nya nih, yang netralnya sebelum melepas 2.
Berarti tambahin 2 dong dari sini. Nah, betul. Tambahin 2-nya jangan langsung setelah 3D itu apa? Tambahin di sini ya, bukan. Nah, kita tambahin di tempat yang tadi dikeluarkan. Dikeluarkan 4S ini ya. Jadi, kita tulisnya seperti ini. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, inilah konfigurasi M-nya. Nah, kita cek yuk, mana pernyataan yang tepat tentang unsur M. A merupakan unsur golongan alkali tanah. Alkali tanah itu artinya golongan 2A. Kita cek yuk apakah dia 2A. Oke. Nah, kalau nentuin golongan kan, kalau konfigurasi ini lihat kulit valensinya ya. Kulit valensinya di sini adalah ini nih. Nah, ini kulit valensi. Akhirannya SD nih kalau golongan. Kalau akhirannya SD, itu masuk ke dalam golongan B ya, atau golongan transisi. Jadi udah pasti salah sih ya. Tapi berapa B? Nah, caranya tinggal jumlahkan saja nih. Elektron di S dan di D yang terakhir. Jumlahnya 12. Nah, kalau jumlah S dan D-nya melebihi 8, ada aturannya tuh. Kalau jumlahnya 8, 9, atau 10, itu masuknya ke golongan 8B. Kalau jumlahnya 11, masuknya ke golongan 1B. Kalau jumlahnya 12, masuk ke golongan 2B. Ini jumlahnya 12, Pak. Berarti ini golongan 2B. Oke, jadi kurang tepat A ya. Oke, terletak pada periode 3 dalam tabel periodik unsur. Nah, kalau untuk periode itu kita tentuin dari kulit terbesar ya. Periode itu dari kulit terbesar. Jadi kalau nentuin periode itu sama dengan kulit terbesar. Nah, kulit itu yang mana, Pak? Nah, kulit yang ini. Nah, angka di depan ini. Yang terbesarnya berapa ya? Oh, ini Pak, 4. Berarti periodenya 4. Periodenya ini disebutnya 3. Salah ya? Oke, jadi A-nya salah tadi. Ini juga salah, harusnya bukan periode ketiga ya, harusnya keempat. Terdapat 2 elektron pada kulit terluarnya. Kulit terluar berarti kan ya kulit yang paling besar ya. Kulit yang paling besar ini dong 4. Ada berapa elektron? Ada 2. Jadi pernyataan ini benar ya. Nah, kita cek D sama E-nya juga. Dapat ditarik magnet. Nah, sifat dapat ditarik magnet dari sebuah logam golongan B atau biasa disebut dengan logam transisi itu dipengaruhi oleh ya kemampuan ditarik magnetnya. Kemampuan ditarik magnet itu ada hubungannya dengan dapat atau tidak kemampuan ditarik magnet itu ada atau tidak elektron tunggal di subkulit D. Di subkulit D. Kalau ada, berarti dia ditarik magnet. Kalau nggak ada, berarti tidak ditarik magnet. Berarti kita lihat D-nya nih. Nah, ini D10. D itu kan maksimumnya 10 elektron. Jadi kalau D10 udah nggak ada elektron tunggalnya juga lagi dong, Pak. Karena kan udah 5 orbital ya kalau D. Dan 5-5-nya sudah penuh berisi elektron, artinya semuanya sudah berpasangan. Tidak ada yang tunggal ya. Begini, full semuanya, berarti ada 0 elektron tunggalnya. Kalau tidak punya elektron tunggal, maka dia tidak ditarik magnet. Tidak ditarik magnet ya. Berarti dapat ditarik magnet salah ya. Dapat ditarik magnet salah. Harusnya tidak ditarik magnet. Jawaban E memiliki 10 elektron tunggal pada subkulit terakhirnya. Nah, subkulit terakhirnya kan tadi ini D ya, 3D. 10 elektron tunggal. 10 elektronnya sih bener. Tapi kan dia nggak tunggal ya, harusnya berpasangan. Jadi kata tunggalnya yang kurang tepat. Harusnya berpasangan. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan konfigurasi elektron 3 unsur berikut X, Y, Z. Ya, ada 3 elektron ya. Urutan kenaikan energi ionisasi. Ingat energi ionisasi itu tolak dalam tabel periodiknya, sifatnya bagaimana? Nah, jelasin sini ya. Energi ionisasi itu jika letaknya makin ke kiri, makin ke kanan, maaf ya, dan juga makin ke atas, itu sifat energi ionisasi makin ke kanan, makin ke atas ya, makin ke kanan, makin ke atas, sifat energi ionisasi
makin besar ya. Nah, berarti kita tahu untuk menjawab ini kita harus tahu letaknya dong dalam tabel periodik. Mana yang lebih di kanan atau mana yang lebih di atas. Oke, berarti kita tentuin periode golongan, Pak. Betul. Yuk, kita tentuin periode golongannya. Oke, periodenya dulu ya. Periode kulit terbesar. Ini berarti kulit kedua ya, periode 2. Ini juga kulit kedua atau periode 2. Ini berarti periode 3. Kemudian untuk golongan, kita lihat dari kulit valensi. Kulit valensinya, kalau untuk yang X itu berarti 2S kita P ya. Kalau yang Y juga sama. Tapi kalau untuk yang Z itu hanya di 3S aja ya, karena ini yang lebih besar. Oke, berarti golongannya golongan berapa, Pak? Oke, kalau yang ini berarti golongan. Oke. Golongan kalau dalam konfigurasi menurut Afbau sama dengan jumlah elektron di kulit terbesar. Kulit terbesar kan tadi udah kita tentukan dari kulit valensinya ya. Jadi tinggal jumlahin aja elektronnya. 2 tambah 3, 5 ya. A ya. Ini 2 tambah 6, berarti 8. 8A. Dan terakhir, nah ini hanya dari sini aja ya. 1 ya. 1A. Oke, berarti kalau kita plot dalam tabel periodik, mana yang lebih di kanan, mana yang lebih di atas. Kita punya ada 2 periode yang dibahas di situ, ada periode 2 dan ada periode 3. Kemudian golongannya yang dibahas ada golongan 1, terus golongan 5 ya. Kita urutkan saja sesuai dengan urutan golongannya ya. Tidak perlu semua, beberapa yang memang ada saja, dan golongan 7 ya. 8. Oke. Yuk kita plot, berarti si X-nya periode 2 golongan 5 ada di sini ya. Kemudian Y-nya periode 2 golongan 8A. Kayak gitu. Dan Z-nya periode 3 golongan 1A. Oke, berarti makin ke kanan makin ke atas, energi ionisnya makin besar. Berarti urutan kenaikannya yang paling kecil Z ya. Oke, berarti Z yang paling kecil, kemudian X, terus Y. Jadi Z, X, Y. Oke, jawabannya ada di D. Oke, mudah ya, insya Allah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Pada penguraian 2 mol gas HBr diperlukan kalor sebesar 114 kJ. Penguraian gas HBr, kita buat dulu. Oke, dari kalimat ini nih, penguraian 2 mol gas HBr diperlukan kalor sebesar 114 kJ. Kita pakai warna biru ya, biar sama nih. Penguraian berarti HBr-nya taruh di kiri. 2 mol berarti koefisiennya 2 ya. Gas boleh kita kasih fasenya. Oke, yang namanya penguraian berarti menjadi unsur-unsurnya ya, menjadi H sama menjadi Br. Ingat, ada beberapa unsur yang pasti diatomik. Nah, apa saja yang pasti diatomik? Nah, unsur diatomik. Oke, kita bisa tuliskan di sini ya untuk mengingat kembali. Unsur yang diatomik. Artinya kalau diatomik nanti kita tulisnya begini. Dan fasenya gas ya, pasti fasenya gas. Apa saja ada O, N, H, F, Cl, Br, I. Nah, cara gampang ingatnya, ongkos naik haji via celengan BRI. Ongkos naik haji via celengan BRI. Via-nya maksa ya. Ya, harusnya kan pakai P ya, ini pakai F ya. Nggak apa-apa lah, biar mudah dihafalnya ya. Ongkos naik haji via celengan BRI. Nah, artinya kalau ada unsur-unsur ini, contohnya ini ada H ya, ada BR, maka ini harus bentuknya diatomik. Jadi ada 2 ini di bawah ini ya. Nah, dan fasenya gas ya. Jadi ini Pak Firman tulis H2 gas dan BR2 gas. Oke, ini reaksinya. Alhamdulillah setara ya. Dan 2-nya ini yang jadi patokan karena penguraiannya harus dibangun. Oke. Katanya penguraiannya diperlukan kalor. Ingat, diperlukan itu ciri dari reaksi endoterm ya. Jadi kalau diperlukan itu ciri dari reaksi endoterm. Oke, kasih note di sini. Diperlukan kalor nih, berarti endo. Kalau endo berarti delta H-nya nanti bertanda positif. Jadi ini kita tambahkan lagi delta H-nya positif. Berapa? 114 kJ ya. Oke, ini dia informasi dari kalimat yang Pak Firman di warna biru.
Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Jika energi ikatan HH dan BR-BR-nya berturut-turut adalah segini, 436 dan 190, yang ditanya berapa besarnya energi ikatan HBr. Oh, yang diketahui data energi ikatan. Oke, ingat ya, delta reaksi itu bisa kita hitung menggunakan data energi ikatan. Rumusnya adalah jumlah energi ikatan sisi sebelah kiri dikurangi jumlah energi ikatan sisi sebelah kanan. Jadi kiri kurang kanan, Pak. Gitu. Nah, kiri ini ikatannya apa aja? Kita lihat yuk. HBr ini kalau dipecah jadinya ya, H dengan BR lah ya, Pak. Oke, H dengan BR. Ya, ini udah ditulis juga HBr ya. Oke. H2 gimana? Nah, di sini dibantu tuh. H berarti ini tulisannya gini. Nah, BR. Nah, gitu ya. Ini jangan lupa ada duanya koefisiennya ya. Oke, ini nggak perlu ditulis lagi koefisiennya karena satu ya. Oke, berarti sisi kiri ada apa aja ikatannya? Ada HBr, Pak. Ya, tapi nilainya ada 2 mol ya. Nah, tadi satuan dari energi ikatan itu kilojoule per mol. Oke, berarti kalau nanti ada koefisiennya kali koefisien ya. Karena koefisiennya artinya mol. Oke. Delta reaksinya sudah ada nih 114 nih, positif 114. Jadi kita tulis di sini positif 114. Nah, sisi kiri berapa nih ikatannya? Ada HBr. Ada 2 kali HBr-nya yang ditanya, Pak. Oke, kita tulis saja 2 HBr. Dikurangi, sisi kanannya ada 2 nih, di total berarti ya. HH-nya berapa HH-nya? 436 ditambah BR-BR. Nah, BR-BR-nya 190. Tinggal dihitung saja. 114 sama dengan 2 HBr ya. Dikurangin berapa nih? 436 ditambah 190. Oke, 626 ya. 626. Berarti tinggal dihitung, berarti 2 HBr itu sama dengan 114 ditambah 626 ya. Nah, ini pindah ruas. Berapa tuh? 114 ditambah 626, 0 ya. Terus 4. Oke, kemudian 7 ya, positif 740. Berarti 1 HBr, nah yang ditanyakan HBr aja ya, bukan 2 HBr. Berarti tinggal dibagi 2. Positif 370. Oke, jadi jawabannya ya 370 kilojoule per mol, per 1 mol, karena kita menghitungnya untuk 1 ikatan HBr. Oke, semoga bisa dipahami. Insya Allah mudah ya. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 15 ya. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Oke, ada 4 ya. Ada reaksi kesetimbangan ya. Kemudian deltanya diberikan nih minus 240 kJ. Oke, ingat waktu itu kita pernah belajar kesetimbangan. Kalau ada reaksi kesetimbangan, fase diperhatikan ya. Oke, fasenya kita perhatikan. Ingat kalau ada fase solid atau liquid kita coret. Ini nggak ada yang solid, nggak ada yang liquid, berarti aman ya. Oke, di antara perlakuan berikut, perlakuannya ada 4 tuh, ada kenaikan suhu, ada kenaikan tekanan, ada memperbesar konsentrasi gas oksigen, dan menambahkan katalis PP. Yang ditanya, faktor yang menyebabkan jumlah N2O4 yang didapat maksimal. Oke, kita bahas ya. Kita mau mendapatkan N2O4, nih, N2O4 ada di sisi kanan ya, sebagai produk ya. Oke. Kita mau jumlah N2O4 yang didapat maksimal. Artinya kita mau N2O4-nya banyak. Apa artinya kita mau N2O4-nya banyak? N2O4 itu ada di sisi kanan, ya. Artinya supaya N2O4-nya banyak, agar didapat maksimal, artinya kita ingin reaksi kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kenapa Pak ke arah kanan? Karena kalau dia bergeser ke kanan, maka jumlah zat yang di kanannya akan makin banyak, sesuai dengan yang diinginkan oleh soal ya. Nah, sekarang faktor apa saja nih dari 4 ini yang menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan? Oke, nah waktu di soal campuran 1 kita udah bahas kesetimbangan, tapi faktor tekanan dan volume ya. Nah, kita bahas faktor itu dulu. Oke, faktor yang kedua nih. Kita bahas faktor yang kedua dulu, karena kita udah bahas itu ya di pertemuan pertama. Oke, untuk faktor tekanan yang diperhatikan atau volume adalah total koefisien sisi kiri dengan sisi kanan. Kita hitung yuk.
koefisien sisi kiri berapa? F kirinya 2 tambah 1, 3 ya. F kanannya 1. Oke, berarti sisi kiri ini sisi koefisien yang besar ya. Yang kanan sisi koefisien yang kecil. Oke ya, kita lihat tentuin ini. Oke, nah di pernyataan 2 bunyinya apa tuh? Tekanannya dinaikkan. Berarti sama aja dengan tekanan diperbesar ya. Tekanan diperbesar. Oke. Gimana kemarin aturannya? Tekanan berbanding terbalik dengan koefisien. Jadi kalau tekanan diperbesar, dia akan geser ke sisi yang koef-nya kecil. Jadi kita balik ya. Tekanan diperbesar, geser ke sisi yang koef-nya kecil. Nah, yang koef-nya kecil ada di mana? Ada di kanan, Pak. Berarti dia akan ke kanan. Berarti pernyataan 2 benar nih. Ya. Ada lagi nggak faktor volume? Oh, nggak ada, Pak. Berarti kita harus bahas ya faktor-faktor yang lain. Nah, sebelum Pak Fuan bahas faktor yang pertama dan yang ketiga, Pak Fuan mau bahas faktor yang keempat dulu. Faktor yang keempat disebut katalis. Nah, katalis dia tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Berarti kalimat menambahkan katalis bisa kita eliminasi nih ya. Jadi yang nomor 4 udah pasti salah, alasannya mudah sekali. Katalis tidak menggeser arah keseimbangan, ya, menggeser arah kesetimbangan. Oke, berarti yang ada 4-nya udah pasti salah dong, Pak. Betul, jadi B salah, D salah, E juga salah. Jadi jawabannya udah tinggal A atau C ya. A itu 1, 2, C itu 2, 3. Berarti tinggal cek 1 atau 3 sih sebenarnya ya. Kalau satunya benar berarti jawabannya A ya, atau kalau satunya salah berarti jawabannya C. Nah, sekarang Pak Firman mau bahas faktor yang pertama. Untuk faktor kenaikan suhu, faktor suhu. Nah, untuk faktor suhu teorinya begini ya. Faktor suhu ya. Oke, faktor suhu yang pertama ya. Ganti dulu. Pennya jadi hitam ya. Untuk faktor suhu yang diperhatikan adalah oke. Yang pertama kita lihat delta H-nya dulu. Lihat delta H. Dan tentukan arah delta H negatifnya dan delta H positifnya. Nah, ya. Nah, cara nentuinnya gimana? Oke, di sini delta H-nya kan negatif ya. Nah, adanya di kanan ya, ditulisnya selalu delta H. Berarti arah kanannya adalah arah delta H negatif. Sementara kebalikannya, arah kirinya adalah arah delta H positif ya. Itu caranya mudah. Oh, berarti kalau delta H yang ditampilin ini positif, berarti arah ke kanannya adalah arah delta H positif. Betul. Arah ke kirinya adalah arah delta H negatif ya. Kebalikannya kalau delta H di sini negatif. Tapi delta H di sini positif. Tapi kan di sini delta-nya negatif, Pak. Berarti arah kanannya sesuai dengan ini ya. Arah delta H negatif, arah ke kirinya adalah arah delta H positif. Nah, terus untuk faktor suhu tinggal diingat satu aturan lagi. Aturannya gini. Jika suhunya dinaikkan, maka dia akan geser ke arah delta H yang positif. Jadi enak ya, naik kan identik dengan positif ya. Suhu dinaikkan, geser ke arah yang delta H-nya positif. Tapi kalau suhunya diturunkan, maka dia akan geser ke arah yang delta H-nya negatif. Nah, di soal nomor 1, di pernyataan 1 bilangnya suhunya dinaikkan. Nah, gampang nih, kita tinggal tambahin aja. Berarti dia geser ke arah delta H yang positif ya. Nah, arah positifnya mana tuh? Ada di kiri, Pak. Berarti di sini dia akan ke kiri. Nah, kita maunya kan ke kanan tadi. Ya, berarti jawaban satunya salah. Berarti yang benar 3 ya. Ya, tapi kita cek juga dong faktor yang ketiga katanya memperbesar konsentrasi gas oksigen. Ini gampang kalau untuk konsentrasi. Kenapa? Kalau untuk konsentrasi itu seperti lihat saja
Zat yang dibahas siapa tuh? Oksigen. Ini nih, oksigen ada di sini ya, ada di sisi kiri. Dia diperbesar konsentrasinya, jadi dibanyakin O2-nya. Kalau dibanyakin, maka dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kalau dibanyakin ke sini, kebanyakan kan di sini ya, maka dia akan memberikan kelebihannya itu ke sisi yang berlawanan. Berarti dia akan bergerak ke kanan. Jadi kalau konsentrasi O2 ditambah atau konsentrasi NO ditambah nih misalkan, diperbesar, maka dia akan geser ke kanan. Oke, kebalikannya kalau konsentrasi N24 yang ditambah atau diperbesar, maka dia akan geser ke kiri. Oke, ya, diperbesar konsentrasi O2, berarti dia akan geser ke kanan. Oke, jadi kalau konsentrasi zat kiri ditambah ya, konsentrasi zat kiri ya, zat sisi kiri ya, diperbesar, maka dia akan geser ke kanan. Kesetimbangannya geser ke kanan ya. Kesetimbangannya geser ke kanan. Oke. Cukuplah ditulis geser ke kanan ya. Kebalikannya kalau konsentrasi zat yang di kanan yang diperbesar, maka kesetimbangan akan geser ke kiri. Nah, ini O2 yang diperbesar nih, ya, ada di kiri nih O2-nya, maka kesetimbangannya geser ke kanan. Jadi pernyataan 3 betul. Maka jawabannya 2 dan 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dipahami. Oke. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.